Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami di sini mau nanya sedikit beberapa pertanyaan tentang agama. Boleh. Yang bisa saja saya jawab. Iya. Boleh nggak Ustadz ngejelasin sejarah agama sedikit aja? Ya, kalau menurut yang saya ketahui dan saya pelajari ketika saya di pondok sampai sekarang ini, ya pada dasarnya, terutama saya sebagai seorang muslim, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agama yang dibawa cuma satu, ya, agama Islam. Hanya saja istilah Islam itu lebih populer zaman Nabi Muhammad. Padahal masa Nabi Ibrahim lebih dikenal, sudah dikenal istilah Islam itu. Tapi ada istilah dalam sejarah itu, ada namanya agama ardi, agama bumi. Ya, itu tergantung kepada masing-masing pemeluknya. Nah, tapi menurut saya, ya agama itu secara bahasa, dari bahasa Sanskerta, agam, tidak berpecah. Itu saja. Menurut Ustadz, di setiap rumah ibadah ada peraturannya nggak? Ya pastilah. Nah, di sekolah juga ada peraturannya kan, apalagi di rumah ibadah. Apa itu yang penting? Rumah ibadah itu tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, rata-rata di semua rumah ibadah itu pasti aturannya sama. Artinya apa? Yang tidak baik tidak boleh dilakukan di situ. Nah, jadi yang baik-baik aja lah. Namanya rumah ibadah, tempat kita beribadah. Ibadah itu kan sesuatu yang mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu aja. Biasanya kegiatan apa aja sih yang dilakukan di rumah ibadah selain beribadah, Ustadz? Banyak. Dalam konsep Islam, ibadah itu ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ibadah khusus sholat 5 waktu. Ya kan, kalau ibadah umum ya seperti pelaksanaan pernikahan, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ya, dan musyawarah-musyawarah adik-adik remaja BKPRM ini bisa dilaksanakan di masjid. Cara menjaga hubungan toleransi antar umat beragama menurut Ustadz gimana? Ya cukup satu, kita tidak boleh menghina agama orang lain dan orang lain tidak boleh menghina agama kita. Nah, karena perbedaan itu pasti ada. Jadi dalam Islam juga kita nggak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. La ikraha fid din, jelas itu. Ya. Nah. Terus sikap apa aja yang mampu menjaga toleransi agama antar umat beragama menurut Ustadz? Ya, kita harus meyakini bahwa agama pasti mengajarkan kebaikan. Agama pasti mengajarkan kebaikan. Jadi kita cukup tidak boleh mencela orang lain, mencela pemeluk agama lain, tak boleh mengejek, menyudutkan, maka saling menghormati. Ya, mereka berhari raya tidak perlu kita ganggu, dan kita juga berhari raya tidak boleh diganggu. Nah, karena Indonesia ini adalah negara yang paling banyak sukunya di dunia, ya, banyak adat istiadatnya dan banyak juga pemeluk agamanya. Tapi kita tidak pernah artinya saling bontok-bontokan di Indonesia ini. Terikat dengan satu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, itulah Indonesia. Menurut Ustadz, biasanya masalah apa aja yang timbul dalam pelaksanaan toleransi? Ya kebablasan. Kebablasan itu menurut saya, kadang-kadang ada sebagian orang toleransi itu menurut dia harus ikut beribadah sama dengan agama orang lain. Tak perlu. Toleransi itu kita cukup menghormati orang lain dalam keyakinannya, dan tidak perlu kita harus ikut beragama seperti dia. Nah, ini kan banyak kebablasan. Jadi toleransi itu tidak perlu kita mengganggu orang lain dalam beragama. Ya, seperti tadi saya contohkan, di Pasar Tiga ini ada istilah potong lidah itu, ya kan? Nah, itu dirayakan oleh orang Hindu, dan kita tidak pernah melarang itu, walaupun kita adalah muslim terbesar di Deli Serdang ini, di Lubuk Pakam, tapi kita tetap menghormati mereka. Tapi mereka juga harus menghormati kita, begitu ya. Ya, Ustadz. Menurut Ustadz, apa pengaruh agama sama kesehatan mental? Pasti. Semakin dekat orang dengan agama, semakin bagus akhlaknya. Tapi ketika orang semakin jauh dengan agama, semakin kurang akhlaknya, kurang etikanya. Dan di negeri ini paling rusak karena banyak tidak berakhlak.
Terima kasih. Ya, sampai sini aja pertanyaan kami Ustadz. Terima kasih. Sama-sama.